Guru itu beban negara. Guru itu beban negara. Kalau guru dan dosen dianggap Kata sebagai Bu beban Yusri, negara, lah DPR dan menteri semacam Bu. Anda itu adalah beban rakyat. Benar, Beban Bu. rakyat. Yes. Anda membuat kebijakan peraturan semua dipajakin. Rakyat sangat keberatan dengan kebijakan-kebijakan Anda yang seluruhnya dibikin pajak, dipajakin, bikin sumur, bikin toilet segala macam dipajakin. Kenapa nggak sekalian aja bikin anak juga harus bayar Waduh, pajak, Bu? jangan, Kami Bu. lagi juga bayar pajak kayak gitu, Bu. Sekarang buat aja peraturan gini, Bu, supaya pajak di Indonesia itu pendapatan pajak itu semakin gede. Buatlah peraturan orang punya anak 2 bayar pajak. Dan pajaknya itu harus mahal. Satu anak itu 100 triliun gitu. Nah. Supaya negara ini penghasilan pajaknya gede gitu ya. Nah, gitu. Biar nggak ada orang yang berani bikin anak. Kalau pajak anak itu sampai 1 triliun. Terus orang mau kawin lagi, pajaknya juga 1 triliun gitu. 1,5 lah. Supaya orang yang mau kawin lagi juga itu mikir-mikir, Bu. Mikir. Kayak gitu. Supaya negara ini pendapatannya tambah gede kayak gitu, Bu, ya. Orang bikin anak juga harus bayar pajak. Mau kawin lagi juga bayar pajak. Supaya orang tuh mikir, nggak berani bikin anak, nggak berani kawin lagi kayak gitu, Bu. Ya. Iya, iya, iya. Kalaupun Nanti ada orang kan disampaikan. semuanya pengen kawin, pengen bikin anak gitu kan. Pengen punya anak banyak gitu. Supaya kalau orang itu memang nekat pengen punya anak banyak, pengen kawin lagi, punya bini 2, 3, 4, 5, ya juga pajaknya gede. Jadi hanya khusus orang-orang kaya, orang-orang tajir aja yang bikin anak sama kawin lagi kayak gitu, Bu. Jadi supaya makin jeleneh gitu peraturan di Indonesia itu, Bu, ya. Semua harus bayar pajak kayak gitu. Supaya pendapatan negara ini tambah gede gitu ya. Kalau nggak ada guru, blow on semua orang Indonesia, Bu. Guru dan dosen dianggap beban negara. DPR yang nggak ada kerjanya, nggak dibilang beban negara. Tengah keterlaluan. Kayaknya Bu Sri Mulyani ini makin lama makin nyebelin deh. Makin nyebelin. Udah apa-apa dipajakin. Ngomongnya tuh nyakitin perasaan guru kalau kayak gitu. Guru-guru di Indonesia tentu sakit hati, Bu, denger ucapan Anda semacam itu. Jadi guru di negeri ini tuh miris. Udah gaji rendah, hidup nggak terjamin, Bener, Bang. murid-muridnya pada kurang ajar, orang tua murid juga banyak banget yang nggak waras. Sekarang malah seakan-akan dianggap beban negara sama menterinya sendiri. Kan miris. Padahal harusnya menteri-menteri itu ngaca. Yang beban negara itu siapa? Guru atau kalian? Yang lebih banyak ngabisin anggaran negara dibanding bikin prestasi buat negara. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah mencerdaskan bangsa ini. Tolong ditambahi, aja. Bu. Tambahin, Nomor Bu. 2, DPR beban rakyat. Nah, itu baru. Nomor 3, anggaran negara juga beban rakyat. Nomor 4, gaji menteri beban rakyat. Nomor 5, gaji presiden beban rakyat. Semua itu beban rakyat, Bu, ya. Tapi guru itu bukan beban negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, Bu. Ada apa ini? Tuh, Bu Sri Guru Mulyani. disebutnya oleh Ibu Menteri adalah beban negara. Apakah Ibu Sri Mulyani lupa siapa yang menjadikan dia sampai sekarang ini? Itu adalah jasa guru. Dan apakah Bu Sri lupa bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan beban negara. Ya, beban negara adalah yang duduk manis-manis, bareng ngantuk-ngantuk, bareng joget-joget, tapi gajinya besar dengan fasilitas yang mewah. Itulah yang menjadi beban negara. Dan para koruptor, itulah beban negara. Kenapa kalian diam? Ilah ini malampir kalau ngomong ya, sekate-kate ini malampir. Guru dibilang beban negara. Nih orang begini nih nggak pernah inget jasa guru nih. Dia mungkin dulu sekolahnya ini nggak diajarin sama guru ini, dia ini mungkin sekolahnya mungkin di pohon bambu nih manusia Ya, begini. nulisnya di Ya. daun Guru pisang. dibilang apa beban negara.
Modelan lu yang jadi beban negara, menteri-menteri kayak lu tuh pada yang jadi beban negara, beban masyarakat, tahu nggak? Gila, malampir kalau ngomong kate-kate aja. Nggak pernah sekolah nih, sekolah di pohon bambu kali, apa dulu nggak pernah dididik sama guru ya? Nggak pernah belajar sama guru dia kali, jadi nggak pernah mengenang jasa guru. Guru itu pahlawan, tahu nggak? Bukan beban negara. Tahu. Nah, yang jadi beban negara tuh lu pada. Aduh. Yang kerjanya cuman meres pajak, meres rakyat dari pajak. Dari mana baik lu ambilin pajak? Kita rencana ikan asin, lu mau pajak ikan asin-asin. Yang asin-asin. Ya lamanya siapa sih nih? Gedek banget gua ngeliat emak ini. Ya, sakit kepala aku nengoknya. Ibu-ibu satu ini. Cepet-cepetlah ibu pulang sana. Pulang ke mana? Masuk ke rumah, tarik selimut, doakan. Besok pagi mudah-mudahan bangun lagi. Setelah bangun, cuci otaknya. Biar nggak kotor kayak gitu. Bisa-bisanya kau bilang guru beban negara. Yang jelas beban negara itu kalian. Gaji 3 juta per hari. Kontol kali lah. Guru 600.000 satu bulan. Honorer. Pejabat 5 juta lah kita bikin. Itu satu bulan. Kalian 3 juta satu hari, kerjaan kalian joget-joget pantat. Guru kalian, aku yang dulu nggak bisa baca sampai bisa baca karena guru, bukan karena anggota DPR, kontol. Coba para netizen, saya mau bertanya nih, yang menjadi beban negara itu anggota DPR apa guru? Kalau guru kan tersendiri gajinya berapa, mungkin bisa dihitung 20.000 lah sehari. Coba anggota DPR, kalau beritanya sih bisa sampai 3 juta itu per hari. Kerjanya seperti apa? Ya tahu sendiri. Dan gini ya Bu ya, guru itu seorang pahlawan Bu, bukan beban. Seorang pahlawan yang harus dijaga, dilindungi itu loh Bu. Bukan malah dijadikan beban. Waduh. Ibu bisa berdiri di situ tidak lepas dari jasa guru juga kan. Guru yang mencetak seorang pemimpin itu guru loh. Yang mendidik itu siapa ya guru. Yang memberikan ilmu pengetahuan siapa ya guru lah. Walaupun guru ini ya universal. Mungkin guru yang disebut itu adalah guru sekolah. Ya tetap saja guru-guru juga kan. Yang melatih kedisiplinan, memberikan ilmu pengetahuan, siapa lagi guru itu kan? Guru. Partisipasi seperti apa lagi yang kalian inginkan Ibu Sri Mulyani? Kalau serasa belum mampu untuk bekerja, lebih baik mundur aja. Sesimpel itu kok. Kalau pertanyaan itu dibalik, semua fasilitas-fasilitas negara haruskah ditanggung oleh masyarakat? Gaji kita sebagai masyarakat itu kecil, Ibu. Kita pergi pagi pulang sore itu dipajakin. Semua yang masyarakat lakukan itu semuanya dipajak. Kalau ibu mau melemparkan semua tanggung jawab itu ke masyarakat, terus kalian kerja apa? Kalian digaji untuk apa? Kalau masyarakat tidak ada partisipasi untuk negara, lalu kalian dapat gaji dari mana? Itu aja nggak bisa mikir. Makanya kalau mau jadi kaya ya jangan jadi guru atau sok aneh gitu ya. Nih guys, lagi rame netizen pada reaksi tentang gaji guru dan dosen yang masih rendah gitu di Indonesia gitu ya. Apakah harus semua negara yang nanggung atau bisa dari partisipasi rakyat cenah guys gitu ya. Babe udah alhamdulillah udah jadi guru 12 tahunan lah guys, dan guru swasta, bukan ASN, bukan PNS guys ya. Tapi dari dulu Babe berpikir jadi guru tuh bukan untuk memperkaya diri gitu. Makanya dari dulu juga betul waktu ngajar ya ngajar aja ngalah berkahna gitu guys ya. Tapi kalau untuk dapetin cuan, dapetin duit ya kerja yang lain. Itu Babe freelance ya, jadi seniman digital. Dan sekarang juga Babe ngonten demi cuan gitu. Niat jadi guru mah berkah, ngalah berkahnya aja, sharing ilmu gitu untuk nanti pahala di akhirat gitu kan. Pengen kaya mah jangan jadi guru gitu. Nah ini buat Gen Z gitu ya, masih muda lulus ya gampang lah kerja sekarang jadi guru aja. Jangan itu kerja udahlah daftar P3K, daftar ASN. Pengen kaya mah dagang, jualan, konten gitu guys. Guys, nampaknya ibu ini sudah pusing guys. Pusing ya Bu, mikirkan mau bayar bunga hutang.
Ngapa dulu waktu berhutang ibu nak mikirkan? Seharusnya kalau kita berutang, kita kan mikirkan, kita utang segini nanti bisa terbayar nggak ya? Utang segini terbayar nggak ya? Tapi ibu tidak memikirkan, makanya sekarang ibu pusing. Karena ibu pusing, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang untuk memalak rakyat. Cari cuan bu, untuk bayar bunga hutang rakyat yang dipalak. Seharusnya dulu ibu memikirkan, jangan besar pasak dari tiang. Atau dulu waktu berutang ibu dapat mana tahu kan bu. Ya, makin hari makin pupus aja itu harapan Indonesia emas. Bahkan beberapa analis luar negeri pun mengatakan bahwa Indonesia bisa aja hancur pada tahun 2030. Dan ya mungkin itu bisa jadi, bisa terwujud. Ya karena mereka juga menjabat ya kayak main-main aja gitu. Serius dong, kalian itu menjabat serius dong. Ini bukan bencana, serius loh. Saya bukan mau menyangkal atau gimana ya, tapi yang pertama saya mau tanya, cara kerja pajak itu seperti apa sih? Ibu bilang itu kan, apakah harus ditanggung negara atau harus ada partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat dalam bentuk apa lagi nih? Mau yang seperti apa lagi? Pajak yang biasa kita bayar kayak PPN, PPH dan segala macam bentuknya. Itu kemana? Itu satu ya. Dan yang kedua, guru ini semboyannya, bukan semboyan sih, julukan aja ya. Mohon maaf kalau kasar. Julukannya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bisa-bisanya negara yang pembukaan undang-undang dasarnya aja ada kalimat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, mempertanyakan hal itu. Apakah guru yang ini, saya konsentrasi ke PNS ya, guru yang PNS di sekolah negeri dan juga honorer tentunya, apakah guru itu harus ditanggung negara? Kalau itu sekolahnya private, swasta yang dimana mereka berdiri sendiri ataupun punya foundation kayak Jarum atau segala macamnya ya, oke lah, itu mereka yang tanggung sendiri. Cuma yang PNS ini kita pertanyakan ini loh, apakah harus tanggung negara? Kayaknya mending dikurangin belanja yang mewah-mewah untuk fasilitas yang nggak penting deh, ya nggak sih? Yang sering kita lihat itu lalu lalang di jalan protokol di Indonesia yang ada wiu-wiunya, ada strobonya segala macam itu, dan lebih dialokasikan ke guru-guru kita, iya nggak sih? Gue jadi keinget dulu ibu gue pas baru keterima PNS itu, gue dulu tinggal di Bandar Lampung ya. Beliau jadi harus pulang pergi dari rumah di sekitar Bandar Lampung itu ke SMP Tumi Jajar itu di Tulang Bawang, yang dimana jaraknya kurang lebih adalah 108 sampai 110 km. Itu setiap hari ya. Beliau berangkat jam 4 pagi sampai sana jam 6 atau jam setengah 7. Itu loh pengorbanan guru yang sering gak kita lihat. Itu loh yang kalian pertanyakan, apakah harus ditanggung negara atau enggak.